Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Segala puja iring syukur terus kita persembahkan kepada Zat yang terus-menerus memberikan kenikmatan kepada kita. Teriring salawat dan salam kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai referensi teladan uswatun hasanah dalam kita menjalani kehidupan. Hadirin wal hadirat jamaah subuh GPS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ada seorang pemuda datang kepada Rasul. Lalu pemuda itu meminta, "Ya Rasul, izinkan aku berzina." "Ya Rasul, izinkan aku berzina." "Ya Rasul, izinkan aku berzina." Mendengar permintaan ini, orang-orang yang ada di sekitar Rasul ikut menghardik sang pemuda. Mereka marah, mereka murka, mereka benci kepada pemuda tersebut. Sudah tahu bahwa Islam mengharamkan zina, sudah paham bahwa Islam melarang zina, malah pemuda ini meminta izin kepada Rasul untuk berzina. Dengan wajah tersenyum, Rasul menenangkan para sahabatnya dan orang-orang yang di sekitarnya. Lalu Rasul mengatakan kepada pemuda tersebut, "Apa yang kau minta wahai pemuda?" "Ya Rasul, izinkan aku berzina. Izinkan aku berzina." Rasul menjawab sambil bertanya, "Apakah engkau punya ibu?" Pemuda menjawab, "Punya ya Rasul." Rasul mengatakan, "Apakah engkau rela ibumu dizinahi orang?" Pemuda dengan lantang mengatakan, "Enggak ya Rasul. Kalau enggak, orang juga enggak rela ibunya dizinahi orang." "Apakah engkau punya bibi?" "Punya ya Rasul." "Apakah engkau mau bibimu dizinahi orang?" "Enggak ya Rasul. Kalau enggak, orang juga enggak mau bibinya dizinahi orang." "Apakah engkau punya adik perempuan?" "Punya ya Rasul." "Apakah engkau rela adik perempuanmu dizinahi orang?" "Enggak ya Rasul. Kalau enggak, orang juga enggak rela adik perempuannya dizinahi orang." Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah hukum karma. Inilah hukum kausalitas. Inilah hukum sebab akibat. Hari ini berzina dengan orang, esok lusa orang akan berzina dengan kita. Hari ini berzina dengan ibu orang, esok lusa orang akan berzina dengan ibu kita. Hari ini mempermainkan anak perempuan orang, esok lusa orang akan mempermainkan anak perempuan kita. Hari ini kita mempreteli adik perempuan orang, esok lusa orang akan mempreteli adik perempuan kita.
li anfusikum wa in asa'tum falaha. Setiap kebaikan yang kalian kerjakan akan kembali kepada kalian, dan setiap kejahatan yang kalian perbuat pun akan kembali kepada kalian juga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab itu tidak rugi kita berbuat baik, sebab setiap kebaikan pasti akan kembali kepada kita. Berapa banyak kebaikan yang kita lakukan, sebegitu banyaklah kebaikan itu akan kembali kepada kita. Dalam ilmu fisika namanya hukum Newton. Semakin kuat kita lemparkan sebuah bola ke dinding, maka semakin kuat pula pantulannya kepada kita. Semakin kuat bola basket kita hantam ke lantai, semakin kuat pula bola basket itu membal ke atas. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, semakin banyak pula kebaikan yang akan memantul ke kita. Hukum Newton dalam fisika. Dalam psikologi disebutkan bahwa setiap ada stimulus pasti ada respon. Dalam ilmu komunikasi disebutkan bahwa setiap ada pesan pasti ada feedback. Dalam ilmu fisika juga ditetapkan bahwa setiap ada aksi pasti ada reaksi. Aksi apa yang kita lakukan, maka aksi itulah yang akan kembali kepada kita. Kalau aksi yang kita lakukan aksi yang mulia, maka kemuliaan yang akan kembali kepada kita. Berapa banyak ayat dalam Al-Quran yang mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan sebenarnya bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Salat kita memang karena Allah, zakat kita memang karena Allah, infak sedekah kita memang karena Allah, haji kita memang karena Allah, berdakwah memang karena Allah. Tapi setiap yang namanya salat, setiap yang namanya salawat, setiap yang namanya zakat, setiap yang namanya haji dan seluruh ibadah yang lain sebenarnya untuk diri kita sendiri. Pesan Allah dalam ayat yang lain, man 'amila shalihan falinafsi. Siapa orang yang berbuat baik, maka dia telah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Wa ma asaa fa'alaiha. Siapa orang yang berbuat jahat, maka kejahatan pun akan kembali kepadanya. Pesan Luqman dalam surah Luqman, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, maka dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Ketika kita bersyukur, pesan Allah untuk kita, la in syakartum la azidannakum. Setiap syukur kita kepada Allah, la azidannakum, Allah tambahkan, Allah berikan keberkahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, dalam ayat yang lain, setiap kebaikan yang kita lakukan, baik dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki, fahuwa mu'min, dia beriman kepada Allah, akan berefek kepada dirinya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bukankah kesuksesan kita hari ini disebabkan karena perilaku kita 5 tahun yang lalu? Bukankah kegagalan kita hari ini, penderitaan kita hari ini disebabkan oleh apa yang kita lakukan 10, 6, 8 tahun yang lalu? Kalau kita ingin melihat masa depan kita 10 tahun ke depan, 8 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, lihatlah kebaikan apa yang sudah kita perbuat hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa negara kita hari ini hancur? Pujian hancur yang rau danyo, tak rau, tak boleh pemimpin hancur. Lihat surat Al-Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sahra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad fasabba 'alayhim rabbuka sawta 'adab. Kata Allah kepada kita, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kalian tidak melihat bagaimana kaum Ad diperbuat Allah?
ini hamba. Pujuk dan rojo karena salah lawan tu tak pilih pemimpinan tu. Di maksi pulau lagi tak main. Kadang angin keliling. Sulaiman beroi segala cincin. Dok si kaki belum belajar. Sebut wajah pok hari itu ampun nyumpat tigang belum lebih belajar. Sebab tigang belum rupat hanya dah lagi menggagah mudesek mana. Mata di bulan bapa mempunyai cukup utahnya tigang belajar. Ini contoh problematika sosial kita hari ini. Lumayan dengan syukur boleh kembali hampir dikira yang mau beraya. Hanya betul-betul kata jalan ke, hanya betul deh kata jalan. Teman disuruh tok berangkau, hanya betul-betul rambut kerajaan. Sedangkan hidung rupiah betul, hanya betul lagi. Teman didamai oleh pendidik, kira-kira wali rambut kerajaan. Cicil damai oleh menteri, rujuk jambi kebalik. Lewat bangunan tabuh menteri kepala negeri nya cincin damak dia putih-putih kepala polisi tindiran parti dia loyal kepenerangan kau cincin tiung yang man hukum kau cincin kepala tok berangkau polisi kampung cincin bercebong turun cincin buru kemamidan sebab hidupnya di rumah-rumah kau mengajar murid pura dengan murid dalam berani. Menyahana angin pun pandai patut suai muda. Menyahana punya hidup pandai patut asal mula. Setiap aksi pasti ada reaksi. Dulu orang dengar dan mulia. Jangan modal dan muda bapak hadirin yang dimuliakan Allah ada dengar lagu dangdut dakwah. Tak dino kita dengar dangdut akan kalau negatif. Sama Daud ini dulu. Wujud Islam hana maju, hana kompak, hana bersatu. Oh tak. Daud ini. Kenapa? Karena setiap kebaikan akan kembali kepada kita. Setiap kejahatan pun akan kembali kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat terdahulu diazab Allah karena sebab perilakunya. Bahal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, tidak terjadi kerusakan di darat dan di laut melainkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Kenapa salah manusia? Hutan ditebang sembarangan, banjir salah manusia. Berbagai problematika yang terjadi salah Daud dan Allah. Salah Daud. Maka pesan walau anna ahlul qura amanu fattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Tapi kata Allah, kalau seandainya kalian beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Allah turunkan hujan, bukan sekedar hujan yang berkah. Allah hadirkan sumber daya alam, bukan hanya sekedar sumber daya alam, tapi sumber daya alam yang berkah. Bukan hanya sekedar dihadirkan sahabat, tapi sahabat yang berkah. Bukan hanya sekedar dihadirkan anak, tapi anak yang berkah. Kenapa? Amanu wattaqau. Iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan GPS beserta orang-orang yang berkecimpung di dalamnya hendaknya akan dibalas setiap kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersama untuk mengajak sahabat-sahabat kita yang lain, anak-anak kita yang lain, saudara-saudara kita yang lain untuk ikut bergabung